Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saudara bersyukur bila pagi ini kita boleh bangun pagi dalam keadaan tubuh yang baik. Semua adalah karena penyertaan Tuhan. Oleh karena itu mari saudara, saya ingin mengajak kita pagi ini untuk mengawali seluruh aktivitas kita. Mari kita mencari tuntunan dari Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Kami menyadari semuanya ini adalah karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa terus menyertai langkah hidup kami. Ketika kami menjalani hari ini, biarlah firman-Mu dan kuasa-Mu yang menuntun memimpin kami di dalam jalan kebenaran Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dan waktu di mana kami hendak membaca merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal yang ke-30, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Tetapi dalam bagian ini saya ingin mengajak saudara memperhatikan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia kita harus mengakui bahwa begitu mudahnya saudara kita itu jatuh pada sebuah godaan atau kita terhasut oleh apa yang terjadi di sekeliling kita. Tanpa kita sadari, seringkali kita terjebak oleh berbagai macam situasi dan kondisi hidup yang membuat kita bingung, atau anak muda seringkali mengatakan galau begitu. Nah saudara, celakanya ketika kita ada di posisi yang demikian, saudara, kita seringkali menggunakan atau mengandalkan hikmat yang ada pada kita, diri kita sendiri. Di mana saudara tidak jarang sikap hati yang demikian seringkali juga menjauhkan kita atau menjadikan kita jauh dari Allah. Nah saudara, hal inilah yang disadari oleh seorang yang bernama Agur bin Yake dari Masa. Dengan rendah hati saudara, Agur mengakui keterbatasan dirinya dalam hal pengertian dan hikmat. Ia merasa dirinya sebagai manusia yang paling bodoh karena tidak memiliki hikmat yang sejati atau hikmat yang benar. Oleh karena itu saudara, Agur menyadari bahwa ia butuh hikmat yang sejati. Dan ia tahu hikmat yang sejati, hikmat yang benar itu hanya berasal dari Allah. Sebab ialah pencipta, ialah yang berkuasa, berdaulat atas seluruh ciptaannya. Dan Agur menyadari hikmat yang sejati itu hanya dapat ditemukan di dalam firman Tuhan yang kudus, yang murni itu. Nah saudara, apa yang diungkapkan oleh Agur sejalan dengan apa yang dikatakan oleh seorang pemazmur yang menuliskan Mazmur, yaitu Mazmur 119 ayat yang ke-105, di mana ia mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah saudara, melalui hal ini Agur dan juga pemazmur hendak mengingatkan kita yang hidup di dalam zaman ini, bagaimana kita pun juga tengah menghadapi banyak godaan. Ada konsep-konsep, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang membuat kita bingung, saudara. Bahkan ada orang-orang atau pandangan-pandangan yang menyanggah, yang mengatakan bahwa tidak ada itu yang namanya kebenaran yang absolut. Semua serba relatif, tergantung siapa, di mana, atau apa yang dikatakan. Tidak ada itu yang namanya kebenaran sejati. Dan itu banyak orang yang mempercayai itu. Sehingga yang terjadi seringkali ada banyak kebingungan, ada banyak hal yang membuat kita galau, gelisah dan sebagainya. Nah firman Tuhan pagi ini mengingatkan bahwa ada kebenaran yang sejati, yang absolut itu di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah, kebenaran itulah yang akan menjadi terang, yang akan menjadi pelindung bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya.
Firman Tuhan itulah yang akan menjaga langkah hidup kita dari kesesatan. Firman Tuhan itulah yang akan menolong kita untuk makin kenal siapa Allah dan siapa diri kita. Namun saudara, dalam bagian ini Agur mengingatkan kita ada satu hal penting yang tidak boleh dilewatkan. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa dari firman Tuhan, yaitu adalah kita perlu kerendahan hati, saudara. Kerendahan hati untuk belajar, mau tunduk percaya pada firman Tuhan, pada otoritas firman Tuhan. Nah, saudara, kerendahan hati ini menjadi kunci penting untuk memiliki hidup yang penuh dengan hikmat Allah, hidup dalam pimpinan Allah. Karena sekali lagi, hanya dengan kerendahan hati kita dapat menundukkan ego kita, menundukkan diri kita di hadapan firman-Nya. Dan kita mau mengikuti pimpinan Roh Kudus, bukan hanya mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Nah saudara, hanya ketika kita sadar dan mau mengandalkan hikmat Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa dan penyertaan dari Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita datang di hadapan Allah untuk memohon kepadanya agar Ia menolong, menuntun hidup kita melalui firman-Nya. Tuhan akan memberikan kita hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hidup di tengah zaman yang penuh dengan kebingungan dan kebimbangan ini. Saudara, maukah kita datang dengan kerendahan hati kita, menundukkan hati kita untuk percaya kepada pimpinan Tuhan melalui firman-Nya, pimpinan Roh Kudus yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami di tengah dunia yang semakin kacau ini. Tetapi firman-Mu berdiri teguh. Firman-Mu adalah terang, firman-Mu adalah perisai bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalani hidup di dalam kedamaian, di dalam kebenaran, karena Engkau yang menuntun kami, karena Engkau yang memimpin langkah hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu percaya akan firman-Mu dan mengandalkan hikmat yang daripada-Mu. Tuhan, tolong kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya pagi ini dan hari ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Tuhan memberkati hidup kita. Amin.